Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tugas besar produktivitas konstruksi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang analisis kehilangan produktivitas pada proyek ITB Innovation Park Bandung. Proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang kompleks, dinamis, penuh resiko dan ketidakpastian. Produktivitas pekerja merupakan salah satu faktor performasi dan keberhasilan suatu proyek. Mengapa demikian? Karena di dalamnya berkaitan dengan biaya, waktu, mutu, sumber daya, dan pekerja. Kelompok kami mengambil topik ini dengan tujuan untuk menganalisa dari dampak kehilangan produktivitas pekerja dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan produktivitas, juga untuk mengetahui bagaimana solusi untuk mengurangi dampak dari kehilangan produktivitas pekerja. Penelitian yang kami lakukan yaitu pada proyek pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park Bandung Teknopolis yang terletak di Kecamatan Gedebagi, Kota Bandung. Proyek ini memiliki skop pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan basement untuk tower 1-2, pekerjaan tower 1, pekerjaan tower 2, pekerjaan infrastruktur, dan pekerjaan landscape. Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada pekerjaan pemesinan resisting untuk pekerjaan kolom pada segmen yang terdapat pada pemasangan strating. Strating adalah suatu perkuatan yang digunakan untuk memperkuat dinding penahan tanah pada struktur bawah atau basement yang berfungsi sebagai pengaku atau perkuatan untuk struktur dinding penahan tanah. Pemasangan strating digunakan pada proyek ini dikarenakan pembangunan basement dengan galian sedalam kurang lebih 9 meter. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data dan wawancara pada proyek pembangunan Gedung 1 dan 2 ITB Innovation Park. Adapun dalam pengerjaannya, kami mengikuti diagram alir berikut. Pertama, dilakukan kajian studi literatur dengan sumber-sumber yang relevan dan observasi awal untuk mendapatkan data yang diinginkan. Selanjutnya, data-data yang diperoleh tersebut akan diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian. Industri konstruksi saat ini telah mengembangkan berbagai metodologi untuk menghitung dampak kehilangan produktivitas untuk melakukan klaim dampak biaya kumulatif. Metodologi ini terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yakni metode berbasis praktik proyek, metode berbasis industri, dan yang ketiga metode berbasis biaya, dan juga ada metode perhitungan-perhitungan lainnya. Adapun metode pengukuran digunakan pada tugas besar kali ini adalah metode MCAA dan juga metode benchmark. Metode MCAA merupakan salah satu metode perhitungan kehilangan produktivitas yang berbasis industri yang dipublish pada tahun 2011. Metode ini digunakan untuk memperkirakan dampak overtime terhadap produktivitas tenaga kerja. Faktor produktivitas pada jam kerja dihitung aktual dengan basis weekly by weekly dan worker by worker. Nah, digunakan untuk mengestimasi total waktu dan pekerja yang tidak produktif dalam 1 minggu akibat adanya overtime dengan basis tabel modifikasi MCAA yang tertera pada samping yang mengasumsikan jam kerja normal adalah 50 jam per minggu. Parameter yang akan dihitung adalah productivity loss dan juga inefficient hours dengan perumusan sebagai berikut. Sehingga dapat dilihat dengan kehilangan produktivitas dan juga jam kerja tidak efektif keempat pekerja yang cukup besar dan paling besarnya pada week 74 dengan productivity loss sebesar 35% dan juga 27% dan juga inefficient hours rata-rata sebesar 40,5 jam, 48 jam, 44,6 jam dan juga 42,5 jam per minggunya. Konstruksi terdapat beberapa faktor, situasi, peristiwa yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Di antaranya faktor secara umum yaitu faktor teknis, kendala cuaca, material, alat, dan tenaga kerja. Yang kami amati dalam proyek ini ada beberapa kendala utama yaitu dalam proses pembongkaran strating yang akan berdampak pada pembuatan kolom. Beberapa solusi yang telah dilakukan oleh pihak kontraktor diantaranya adalah pemasangan kopler atau sambungan antar tulangan di setiap kolom. Upaya lainnya untuk mempercepat pekerjaan yaitu dengan memberlakukan jam kerja dari 8 jam hingga 12 jam dan pemasangan tenda untuk mengantisipasi perubahan cuaca seperti hujan. Setelah diberikan solusi untuk mengurangi dampak dari kehilangan produktivitas pekerja pada proyek ini, selanjutnya akan dilakukan perhitungan project performance parameter dengan metode benchmark untuk melihat apakah solusi yang telah diberikan cukup efektif. Benchmark yang dilakukan adalah untuk membandingkan produktivitas tenaga kerja pada suatu proyek dengan proyek lainnya agar perusahaan tersebut dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja. Pengumpulan data terdiri dari pekerjaan pembesian dan begisting yang masing-masing dilakukan oleh 2 mandor dan pekerjaan yang ditinjau adalah pekerjaan kolom basement 1. Berikut data yang diperoleh dari proyek ini berupa volume pekerjaan, durasi, jumlah tenaga kerja, baseline productivity, dan melalui wawancara didapatkan hasil perkiraan abnormal day yaitu sekitar 2 hari dalam seminggu. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan project performance parameters yaitu disruption index, performance ratio, dan project management index. DI memiliki nilai yang berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilai DI, maka semakin banyak pula abnormal day yang terjadi. Adapun untuk nilai PR dan PMI yang semakin rendah akan menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut memiliki performa dan manajemen proyek yang secara keseluruhan akan semakin baik pula.
Berikut rumus yang akan digunakan untuk menghitung nilai disruption index, performance ratio, dan project management index. Berikut data dari hasil perhitungan project performance parameter. Dari hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, proyek pembangunan ITB Innovation Park ini setelah diberikan solusi-solusi untuk mengurangi dampak kehilangan produktivitas sudah semakin membaik dan bisa dijadikan benchmark untuk proyek lainnya. Dari pengerjaan tugas besar kali ini dapat ditarik 4 kesimpulan. Yang pertama adalah dari perhitungan MCAA, didapat hasil kehilangan produktivitas akibat overtime yang terlalu tinggi, dengan rata-rata kehilangan produktivitas dari 4 sampel pekerja, pembesian dan juga booklisting secara berturut-turut sebesar 22 dan 23%, dan juga 22 dan 20%. Secara otomatis besaran tersebut juga menunjukkan adanya jam kerja tidak efisien. Yang kedua, terkait faktor penyebab kehilangan produktivitas. Yang pertama adalah adanya waktu yang terbuang akibat menunggu material. Yang kedua, menunggu pekerjaan sebelumnya selesai. Yang ketiga, menunggu proses fabrikasi. Yang keempat, adanya perubahan cuaca. Yang kelima, adanya akibat kondisi teknis dari pemasangan strating. Dan yang keenam adalah akibat kerusakan alat. Ketiga, terkait solusi yang telah dilaksanakan untuk mengurangi dampak kehilangan produktivitas. Di antaranya adalah mengadakan rapat koordinasi rutin setiap minggunya dengan pihak terkait pelaksanaan proyek untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya dan juga merencanakan pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya, dilakukan juga peningkatan produktivitas dengan penambahan jam kerja dari 8 jam kerja menjadi 12 jam kerja setiap harinya dengan penambahan upah dan juga pengaturan jam kerja. Setelah itu, terjadi juga perbaikan teknis dengan memasang coupler untuk kolom yang terkendala akibat strating. Yang keempat, terkait tingkat keefektifan solusi-solusi tersebut dalam mengurangi dampak kehilangan produktivitas yang dihitung dengan analisis benchmark. Nah, dihitungnya dari Project Performance Parameters pada parameter DI, PR, dan PMI yang masing-masing bernilai kurang dari 1, dan kurang dari 0,4. Artinya solusi yang diberikan sudah cukup efektif untuk mengurangi dampak kehilangan produktivitas.